Episode 2, Kecewa Berat. Stella berlari menuju ke mobil yang dimana sudah ada 2 bodyguard yang selalu setia menjaganya. Dia membuka pintu mobil dan menutupnya sambil membanting keras. 2 bodyguard itu sampai terkejut dengan kelakuan nonanya itu. Dalam hati pun mereka bertanya-tanya ada apa dengan nonanya, kenapa dia keluar dari kantor dalam keadaan menangis. Cepat, jalankan mobilnya, seru Stella. 2 bodyguard yang duduk di kursi depan itu mengangguk dan langsung main starter mobil mewahnya. Stella masih menangis sambil memukul dadanya yang terasa sesek. Sungguh dia tidak pernah menyangka bahwa David telah membohonginya. Lalu kenapa selama ini dia selalu berjanji akan menikah dengan Stella, apabila kenyataannya dia malah mencium wanita lain yang diakui David sebagai tunangannya? Lelah, itulah yang Stella rasakan. Dia sudah lelah mengejar cinta David yang hanya mempermainkan perasaannya. Mungkin sudah saatnya untuk dia menyerah dengan cintanya. Stella, gadis berusia 18 tahun itu, mengalami patah hati yang sedalam-dalamnya. Harus kuakhiri sampai di sini? Berhenti mencintai orang yang tidak pernah mencintai kita? Berbahagialah David, ku bebaskan kamu dari jeratanku. Kaku Stella Abraham Austin mulai hari ini akan menyerah dan mengakhiri perjuangan cinta ini. Tidak akan pernah ku ganggu lagi kehidupanmu. Itu janjiku, batin Stella. Ya, mulai hari ini dia tidak akan menangis lagi, apalagi dengan masalah cinta. Sudah cukup 5 tahun ini, setiap malam dia selalu menangis di pangkuan arah saudara perempuannya, mencurahkan segala kesakitan yang diberikan David dengan perilakunya yang berubah-ubah. Terkadang dia bisa menjadi pria perhatian dan romantis, tapi terkadang sikapnya berubah menjadi dingin dan angkuh. Cukup sudah, Stella tidak akan mengeluarkan air matanya lagi. Sia-sia saja, dia kembali ke mansion dengan keadaan hati yang lebih baik. Lala, kenapa sudah pulang? Bukankah kamu akan merayakan kelulusan dengan David? Tanya Ara yang melihat Stella masuk ke dalam mansion. Tidak jadi jawab Stella singkat sambil berjalan menuju tangga dan naik ke lantai atas. Ara yang melihat Stella seperti itu, dia langsung mengikutinya. Dia masuk ke dalam kamar Ara dan melihat gadis itu sedang tengkurap di ranjang. Ara mendekat dan duduk di samping Stella. Apa ada masalah dengan David? Ceritakan padaku, Lala. Tanya Ara sambil mengelus punggung Stella. Stella hanya menggalang, dia sudah malas untuk membahas tentang David lagi. Ayolah, siapa tahu aku bisa memberimu solusi, mohon Ara. Stella bangun dari tidurnya dan duduk menghadap Ara. Ih, Rara yang cantik. Kamu selalu membantuku selama ini dengan saran-saranmu yang membuat hatiku lebih tenang. Tapi mulai saat ini aku tidak akan menyusahkanmu lagi. David akan segera menikah dengan wanita pilihannya, jadi aku harus mundur dan berhenti mencintainya, jawab Stella. Mantap. Jadi maksudmu David dia? Yuks, betul. Dia hanya pria brengsek yang membohongiku dengan janji palsunya. Sudahlah, jangan bersedih seperti itu, ucap Stella memegang pipi Ara yang sudah akan menangis mendengar kisah cinta saudarinya itu. Baiklah Lala, kalau itu memang sudah menjadi keputusanmu, aku hanya bisa mendukung saja, jawab Ara tersenyum. Kamu itu sok mengajari aku cinta padahal kamu sendiri sampai sekarang masih belum bisa mengatakan perasaanmu pada Alvin, kah? Lebih baik sekarang kamu fokus untuk mendapatkan hati kakak kita itu, ucap Stella. Ara memang menyimpan rasa untuk Alvin yang ternyata bukanlah saudara kandungnya. Tapi sampai sekarang dia tidak berani menghubungi laki-laki itu. Bahkan beberapa tahun ini Alvin tidak pernah pulang lagi. Ara merasa bahwa Alvin memang sengaja menjauhinya. Aku tidak percaya diri kalau harus mengungkapkan perasaanku, Lala. Siapa tahu Alvin sudah mendapatkan tambatan hati di Ana, jawab Ara. Hahaha, jangan khawatir. Daddy selalu mengawasi Alvin dan dia tidak pernah bersama dengan seorang wanita. Cepat beritahu kalau kalian bukanlah saudara sedarah, ucap Stella. Ara hanya terdiam, dia masih bingung harus bagaimana memperjuangkan cintanya. Apakah dia bisa gigih seperti Stella yang berjuang mengejar David? Entahlah. Dia masih belum memikirkan hal itu saat ini. Bintang. Seminggu kemudian, di sisi lain di apartemen David memandangnya, membuka layar dan menguncinya lagi, membolak-balikan HP itu dengan cara memutar-mutar. Argek, ada apa dengan otakku? Teriak David. Entah kenapa seminggu ini dia tidak pernah mendapatkan pesan-pesan romantis dan emoticon love lagi, membuat dia frustasi. Ya, Stella, gadis kecil itu yang selalu mengganggunya dengan pesan-pesan berupa ucapan cinta dan rindu dari seminggu yang lalu, sudah tidak pernah lagi mengirimnya.
Bahkan dia juga tidak pernah datang ke kantornya semenjak Stella pergi dengan menangis waktu itu. David yang saat ini berada di kamarnya berjalan keluar menuju dapur. Dia membuka lemari penyimpanan wine dan mengambil satu botol dengan merek ternama. Sudah beberapa malam ini dia tidak bisa tidur dan hanya minum wine agar pikirannya bisa tenang. David membawa wine itu ke dalam kamarnya, dia duduk di ranjang dan meminum wine itu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, padahal dia harus bangun pagi karena ada meeting dengan klien penting, tapi dia tidak bisa tidur sama sekali. Kenapa aku jadi menunggu pesan dari gadis kecil itu? Kenapa aku selalu memikirkannya? Gumam David. Dia mengambilnya yang berada di atas ranjang, membuka pesan dan melihat pesan-pesan yang dikirimkan oleh Stella. David tersenyum sendiri membaca pesan tersebut. Entah kenapa dengan hanya membaca pesan dengan penuh cinta itu hatinya menghangat. Kevin meletakkan wine di nakas. Dia membaringkan tubuhnya di ranjang masih dengan membaca pesan dari Stella. Lama-kelamaan David sudah terlelap dengan sendirinya. Tangannya memegang HP yang dimana terlihat foto Stella di layar. Keesokan harinya, jam makan siang sudah tiba. David yang sedang berada di ruang kerjanya, pintunya diketok. Tok, tok, tok. Masuk, seru David. Tuan, apakah Anda ingin memesan makan siang lagi? Atau ingin makan di luar? Tanya sekretaris David yang bernama Liana. Nanti saja, aku belum lapar, jawab David. Sekretaris itu membungkukkan badan dan kemudian pergi dari ruangan David. Pria itu termenung memikirkan seseorang yang biasanya selalu mengajaknya makan siang bersama. Ingin rasanya David menghubungi Stella, tapi karena gengsi terlalu tinggi, dia hanya bisa berharap. David berjalan ke arah jendela kaca besar di ruangannya, memperlihatkan hiruk-pikuk kota dan berbagai kesibukan orang-orang di bawah sana. Dia mengambil HP di sakunya, membuka layar dan mencari kontak Stella. Jempol tangannya sudah akan mendial nomor itu, sampai sebuah suara pintu dibuka. David tersenyum, biasanya siapa lagi di jam seperti ini yang datang ke kantornya tanpa mengetuk pintu? Ya, Stella pasti sudah merindukannya dan datang ke kantornya untuk mengajak makan siang. Sebuah tangan melingkar di perutnya. David yang merasakan itu, langsung menyentuh tangan mulus dengan jemari yang lenteng. Aku sangat merindukanmu, David. David terkejut mendengar suara wanita yang tidak sesuai dengan harapannya. Dia membalikkan badan dan melihat Anna sedang tersenyum ke arahnya. Ada perlu, apaan kamu kemari? Tanya David berjalan ke arah sofa dan duduk di sana. Aku hanya ingin mengajakmu makan siang, sayang, jawab Anna ikut duduk di samping David. Aku masih sibuk, lebih baik kamu makan siang sendiri, ucap David dingin dengan memainkan neknya. David, kita sudah bertunangan, jadi wajar kan apabila aku mengajakmu makan siang? Kita hanya dijodohkan, Aneng. Jangan bertindak berlebihan seperti seorang kekasih yang perhatian, jawab David datar. Kamu adalah tunanganku, David. Terlepas dari perjodohan itu, aku memang sudah mencintaimu sejak dulu. David mengepalkan tangannya, entah kenapa tiba-tiba dia merasa ilfil dengan Anna, padahal dulu dia sendiri yang menyetujui pertunangan itu. Dengan harapan, dia bisa menikah gadis yang dewasa, cantik, dan seksi sesuai keinginannya, selama ini, meskipun belum ada rasa cinta. Tetapi sekarang perasaannya berubah, David tidak menginginkan Anna lagi, bahkan dia sangat merindukan Stella, gadis yang selalu dia pandang sebagai gadis kecil yang manja. Stella, kamu di mana? Aku merindukanmu, batin David memandang foto Stella yang berada di feed-nya.